Hai teman-teman, selamat datang di channel kami. Selamat menyaksikan video yang kami sajikan. Dan jangan lupa untuk klik share, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, lalu rubah menjadi semua notifikasi agar kalian pada tahu video-video baru yang kami upload. See you! Kerajaan Sriwijaya, masyarakat menduga bahwa awal masuknya agama Buddha ke Indonesia adalah pada kedatangan Aji Saka ke Tanah Jawa pada awal abad ke-1. Dugaan ini berawal dari etimologis terhadap Aji Saka itu sendiri, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Kata Aji, dalam bahasa Kawi bisa berarti ilmu yang ada hubungannya dengan kitab suci, sedangkan Saka ditafsirkan sebagai kata sakaya yang mengalami transformasi. Dengan demikian mungkin kata Aji Saka ditafsirkan sebagai gelar Raja Tritusta yang ahli mengenai kitab suci sakaya. Dalam hal ini ahli tentang Buddha Dhamma, selain dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pembuatan aksara Jawa. Bila hal ini benar, Tarikh Saka yang permulaannya dinyatakan sebagai Nirwuk tanpa jalu. Nir berarti kosong, nol. Wuk berarti tidak jadi, nol, tanpa berarti nol dan jalu sama dengan satu, yang sekaligus dimaksudkan untuk mengabadikan pendaratan pertama beliau di Jepara. Sumber pengetahuan kita tentang agama Buddha diambil dari prasasti yang ditemukan dan dari berita-berita luar negeri, yaitu dari orang China yang mengunjungi Indonesia. Prasasti yang berasal dari abad ke-5 hingga ke-7 tidak terlalu banyak memberikan informasi. Prasasti itu berasal dari Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Dari prasasti itu kita hanya mengetahui bahwa pada waktu itu ada raja-raja yang memiliki nama yang berbau India, seperti Mulawarman di Kutai dan Purnawarman di Jawa Barat. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa raja tersebut berasal dari India. Yang paling mungkin adalah raja-raja tersebut adalah orang Indonesia asli yang sudah masuk agama yang datang dari India. Selanjutnya prasasti tersebut menunjukkan bahwa agama yang dipeluk adalah agama Hindu. Tapi dari penemuan patung-patung Buddha, dapat disimpulkan bahwa agama Buddha juga sudah ada, walaupun jumlahnya masih sedikit. Informasi paling tua tentang keberadaan agama Buddha di Jawa dan Sumatera didapat dari pengelana China bernama Fahian, yang sekembalinya dari Ceylon ke China pada tahun 414 terpaksa mendarat di negeri yang bernama Yepoti karena kapalnya rusak. Sekarang tidak terlalu jelas apakah Yepoti itu Jawa atau Sumatera. Beberapa ahli mengatakan bahwa Yepoti adalah Jawa, Javat Pipa. Fahian menyebutkan ada umat Buddha di Yepoti, walaupun cuma sedikit. Sekalipun demikian agaknya sesudah abad ke-5 keadaan berubah. Tidak sampai 300 tahun kemudian, pada akhir abad ke-7, biksu China Ising mencatat dengan lengkap agama Buddha dan aplikasinya di India dan Melayu. Ketertarikan utamanya adalah pada rumah agama Buddha India Utara di mana Ising tinggal dan belajar di sana selama lebih dari 10 tahun. Dari catatannya dapat dikatakan bahwa agama Buddha di India dan Sumatera mempunyai banyak kesamaan, di mana Ising juga menemukan perbedaan antara agama Buddha di China dan di India. Ising menghabiskan waktunya hidup sendirian sebagai biksu di India dan Sumatera. Seluruh bukunya merupakan catatan lengkap tentang kehidupan biarawan. Ia tinggal di India seluruhnya berdasarkan peraturan Vinaya. Bila dibandingkan catatan Fahian tahun 414 dengan catatan Ising, dapat diambil kesimpulan bahwa agama Buddha di Pulau Jawa dan Sumatera telah dibangun dengan sangat cepat. Pekerjaan Ising selain menulis catatan seperti dikemukakan di atas, ia juga menulis buku tentang perjalanan seorang guru agama terkenal yang pergi ke negeri di sebelah barat, Sriwijaya. Diceritakannya pada catatannya itu, kehidupan biarawan yang pada intinya hampir sama dengan yang ada di India. Dalam bukunya dikatakan bahwa biksu asli Jawa dan Sumatera adalah sarjana Sanskrit yang sangat bagus. Salah satunya adalah Jenana Badra yang merupakan orang Jawa asli yang tinggal di Sumatera dan bertindak sebagai guru bagi biksu China dan membantu menerjemahkan sutra ke dalam bahasa China.
Bahasa yang digunakan oleh biksu Buddha adalah bahasa Sanskrit. Bahasa Pali tidak digunakan. Bagaimanapun hal ini tidak boleh dijadikan patokan bahwa agama Buddha yang berkembang di sini